Di daerah sudah dilakukan oleh Dinas P3K. Kami sedang berkoordinasi dengan Bapak Panglima. Jadi kami sedang berproses, ya. Kami akan menyampaikan bahwa ini ada ketidakadilan, gitu ya. Tetapi ini belum selesai. Nanti hasilnya bagaimana? Kami pasti akan menginformasikan hasil advokasi kami. Jadi ini lagi proses dengan Bapak Panglima. Terima kasih. Silakan, yang lain. Baik, terima kasih. Jadi persis setahun ini kami mengapati bahwa selama setahun ini kami lebih banyak menjadi pemadam kebakaran. Karena memang kasus-kasus yang kami tangani sangat banyak. Koordinasi yang kami lakukan adalah begitu ada kasus, kemudian kami koordinasi dengan Dinas P3 setempat untuk melakukan koordinasi, pendampingan, penjangkauan, dan kalau dibutuhkan pendampingan untuk rumah aman juga prosesnya sampai ke situ. Nah, setelah kami analisa selama setahun ini, kami tidak ingin hanya menjadi pemadam kebakaran. Sebetulnya kami ingin menyelesaikan di tingkat hulunya. Karena kalau hanya pemadam kebakaran, sekuat apa kami bisa menyelesaikan problem-problem itu. Dan kalau kita lihat di media, per hari itu rata-rata di atas 10 kasus yang muncul terkait kekerasan baik terhadap perempuan dan anak. Jadi kami selalu melakukan koordinasi. Tapi sampai kapan kita harus melakukan itu? Itu bukan solusi. Yang kami lakukan sekarang adalah pemenuhan hak dari anak, dari perempuan untuk mendapatkan perlindungan. Nah, tahun ke depan kami sudah merencanakan untuk berkoordinasi bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan media, dengan kementerian lembaga, dengan ormas, dengan mitra-mitra yang bisa berkoordinasi. Kita cari solusi terbaik. Kami melakukan analisa internal, kenapa kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin tinggi. Ada 5 hal yang menurut analisa kami. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini dampaknya kemana-mana, ya ke kesehatan, ya ke KDRT, kemudian ke pendidikan, kemudian merambah kemana-mana. Sehingga kita nanti di tahun kedua, mitra-mitra kami yang bergerak di penguatan ekonomi, khususnya untuk ekonomi perempuan, akan kita bentuk jejaring. Jadi misalkan dengan IWAPI, IWAPI passionnya adalah penguatan ekonomi. Dia punya wilayah garapan di provinsi mana, di kabupaten mana. Kemudian dengan UMKM, dengan BI dan dengan sebagainya, ini untuk penguatan ekonomi. Yang kedua adalah faktor penyebabnya pola asuh dalam keluarga. Banyak orang tua yang curhat, susah sekali sekarang memberikan bimbingan pengasuhan kepada anak-anak kita karena terkait dengan faktor yang ketiga, yaitu gadget. Jadi orang tua memang kewalahan bagaimana memberikan pola asuh. Nah, untuk itu kami sudah menjalin kerjasama, sudah memulai kerjasama bagaimana penguatan keluarga. Jadi kerjasamanya adalah semacam parenting, bagaimana keluarga ini perlu dikuatkan agar orang tua memiliki pola asuh yang tepat untuk membimbing anak-anaknya dengan situasi kondisi saat ini. Pastinya mungkin waktu kita masih kecil berbeda pola asuh orang tua kita dengan orang tua saat ini. Kalau dulu orang tua kita lebih melatih untuk kita sebagai anak yang bertanggung jawab, gitu ya. Mau susah, mau apa, nggak apa-apa, ini adalah proses. Tapi orang tua sekarang pola asuhnya berbeda. Mereka nggak tega kalau anaknya susah. Mereka nggak mau kalau anaknya ikut mengalami proses untuk pembangunan karakter anak. Jadi misalkan ada anak berantem, kalau dulu kita waktu kecil kita lapor ke orang tua yang dimarahin kitanya. Tapi sekarang ada anak berantem, lapor ke orang tuanya,
orang tuanya lebih marah daripada anaknya. Ini udah kebolak-balik gitu ya. Dan anaknya udah mulai main, orang tuanya masih bermasalah gitu. Kemudian faktor yang keempat adalah faktor lingkungan. Kenapa Ruang Bersama Indonesia ini kami jadikan sebagai salah satu solusi untuk pencegahan dari tingkat hulu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena kami melihat hubungan antara satu anggota masyarakat dengan yang lainnya sudah semakin berjarak karena adanya gadget. Kebersamaan untuk membangun solidaritas itu sudah semakin menjauh di lingkungan masyarakat kita. Kemudian yang keempat adalah faktor budaya. Pernikahan usia anak ini juga menjadi salah satu penyebab tingginya angka kekerasan terhadap anak maupun terhadap perempuan. Karena pernikahan anak ini menjadi cikal bakal juga adanya kekerasan. Karena usianya belum matang, anak yang dilahirkan juga dalam kondisi yang kurang baik sehingga kurang gizi, stunting dan sebagainya. Kemudian karena masih usia anak, dia harus mengasuh anak. Jadi anak mengasuh anak. Kemudian belum punya pengalaman atau ilmu yang mencukupi tentang pengasuhan anak. Kesempatan pendidikan juga jadi semakin sempit sehingga kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dalam meningkatkan ekonomi keluarga ini juga jadi terhambat karena memang tidak bisa menambah keterampilan dan sebagainya. Ini beberapa hal yang kami lakukan untuk kedepannya. Jadi kami ingin menyelesaikan persoalan di tingkat hulu, gitu ya. Kalau para orang tua, para keluarga dan masyarakat di sekitarnya di tingkat desa aja ada kepedulian bersama, ada saling menjaga anak-anak seperti dulu ya. Kalau kita waktu kecil di desa itu kan kalau ada anak yang belum pulang ketemu dengan warganya dikasih tahu, oh, kamu kok belum pulang gitu. Nah sekarang ini kan enggak. Acuh tak acuh gitu ya terhadap kondisi di sekitarnya. Jadi pada tahun 2026 ini kami akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan di tingkat hulu, bukan hanya sebagai pemadam kebakaran. Terima kasih.